Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Pembahasan kali ini mengenai masih tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan kali ini saya akan membacakan beberapa komentar tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan komentarnya ini lebih menitik beratkan pada pendapat tentang cara-cara penagihan dari DC pinjaman online yang mengakibatkan terjadinya kredit macet dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai pendapat dari kawan-kawan saya yang sudah pernah berkomentar di video sebelumnya tentang cara penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjol akibat dari gagal bayar dari nasabah pinjaman online. Oke, langsung akan saya bacakan saja satu persatu. Ini ada pendapat ataupun komentar dari sahabat saya yang berkomentar di video sebelumnya tentang penagihan dari DC pinjaman online. Nah, ini yang pertama ini dari @renaldi DG. Rata-rata cuman berani ngancam lewat HP, sebar data mengumpat lewat HP. Kalau emang berani, mari datang ke rumah. Saya bukan bermaksud nantang para DC. Tapi kalau emang berani datang ke rumah, datang aja, saya tunggu. Toh juga meskipun kalian datang, tetap stay galbay. Datang aja sekalian jalan-jalan, ngabisin uang kalian, ngabisin tenaga kalian, ngabisin bensin motor kalian. Ujung-ujungnya tetap stay galbay, katanya. Wah, ada yang berpendapat seperti itu. Lalu selanjutnya ada Bang bantu jawab. Kebanyakan mereka yang mulai dari WA atau telepon itu hanya jago kandang. Hanya jago kandang. Mereka hanya jago kandang. Mereka saja bang. Jadi mereka semua, jadi kebanyakan mereka yang mulai dari WA atau telepon itu hanya jago kandang mereka saja bang. Jadi mereka semua mengeluarkan kata-kata kebun binatang, semua serta ancaman yang sadis, serta juga menghina-menghina keluarga kita, tapi pas ditantang oleh nasabah untuk 1 lawan 1, kata mereka mau datang tapi tidak, semua hanya kata-kata saja dan gak pernah datang sama sekali. Nah, ini ada juga ya yang berpendapat. Terus lalu ada lagi yang ya mau gimana lagi, kerjaannya udah emang jago kandang bang, katanya. Dulu ada paman jadi DC, tapi nggak tahu dia jadi DC apa. Sering dihantui rasa bersalah, marah-marah sering ke bawah sampai rumah. Keluarga semua benci sama dia, sampai sempat mau disembelih orang waktu nagih di debitur. Makanya sampai sekarang dia trauma, nggak mau cari kerja lagi. Dia milih fokus jualan tahu keliling, katanya. Sekarang lebih tenang dan rezeki halal. Kebetulan saya asal Lombok. Yo para DC, kalau mau ke Lombok datang aja, ditunggu. Wah, ini keren nih, hebat. Oke, itu ya yang komentar-komentar yang masuk di video saya sebelumnya ya. Ada 3 komentar ini yang ya boleh dibilang mungkin ini kritik dan saran buat DC-DC pinjaman online tentang cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu mayoritas kan berisi tekanan, ancaman, caci maki, dan ada juga kata-kata binatang katanya di sini seperti yang diucapkan tadi. Ada juga yang menghina-hina keluarga, nah, tapi pas ditantang oleh nasabah untuk 1 lawan 1, mereka nggak mau datang. Nah, ini mungkin kebetulan saja pas ditantang itu memang DC-nya nggak datang. Kalau datang ya bisa saja itu terjadi duel 1 lawan 1. Oke, yang penting buat nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, apapun jenis ancaman yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu, mereka hanya menjalankan tugasnya dengan cara-cara yang sudah diperintahkan oleh atasannya. Jadi yang namanya pola-pola penagihan dari DC pinjaman online memang seperti itu, menakut-nakuti,
penekanan, ancaman, intimidasi, caci maki dengan harapan kalau mereka melakukan hal itu mungkin nasabahnya akan membayar. Tapi ini nasabah ini setelah walaupun dicaci maki, dikata-katain kasar dan sebagainya, mereka tetap stay galbay katanya. Stay galbay itu karena ya mungkin mereka memang bukan tidak mau bayar tapi sudah tidak mampu bayar. Apalagi kalau sudah dihina, dicaci maki, diancam-ancam oleh DC pinjaman online, ya mereka lebih fokus untuk stay galbay aja karena kan ya harga diri kita udah diinjak-injak oleh kata-kata dari DC-DC pinjaman online, ya sudah ngapain lagi kita harus bayar. Karena apabila ada penagihan yang berisi ancaman, caci maki, apalagi sebar data dan ada buktinya dari pinjaman online mana, itu bisa dijadikan barang bukti dan kalian tidak usah lagi membayar pinjaman online tersebut alias stop bayar. Daripada kalian harga diri sudah diinjak-injak tapi tetap memaksakan diri untuk bayar, itu salah. Sebaiknya kalau memang harga diri kalian sudah diinjak-injak, dicaci maki, disebar data, dipermalukan, diancam, diintimidasi, kalian sudah wajib stop bayar dan hentikan pembayaran hutang di pinjaman online. Itu salah satu solusi terbaik. Dan solusi lainnya, kalian harus bisa mengendalikan dan menguasai rasa takut yang ada di pikiran kalian. Karena kalau kalian masih merasa ketakutan dengan caci maki yang dikirimkan oleh DC-DC pinjaman online, itu akan sangat berbahaya sekali buat kalian sendiri. Karena yang namanya gagal bayar pinjaman online adalah musuh terbesarnya adalah di hati dan pikiran kalian. Jadi solusi terbaik selain kalian kuatkan mental adalah kendalikan dan jangan sampai kalian merasa ketakutan yang berlebihan. Itu solusi terbaiknya. Yang namanya gagal bayar di pinjaman online ini kan tidak ada yang aman, tapi ini masih ada yang suka bertanya aman enggak. Ini yang namanya gagal bayar di pinjaman online itu tidak ada yang aman, tapi yang jelas solusi terbaiknya ada di hati dan pikiran Anda sendiri. Itu solusi terbaiknya. Kalau Anda bisa menguasai rasa takut, mengendalikan rasa takut, menghilangkan rasa takut, dan tidak lagi memikirkan yang namanya pinjaman online, maka dengan sendirinya kalian akan hidup lebih tenang. Itu solusinya ada di hati dan pikiran kalian sendiri. Oke ya, itu beberapa komentar yang sudah saya bacakan tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan cara-cara penagihan yang dikirimkan oleh DC-DC pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ketakutan, dari sekarang kalian kuasai rasa takut, hilangkan rasa takut dan jangan lagi memikirkan yang namanya pinjaman online. Kalian fokus saja dengan kehidupan kalian sendiri, fokus saja dengan keluarga dan berusaha mencari rezeki lebih, berusaha mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang agar kalian bisa membangun masa depan kalian yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.